Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ferry Korul Anam dengan NIM A01321004 dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas teknik komunikasi yang diampu oleh Pak Yogi, Bu Julia Dewi, dan Bu Julia Sari. Saya membuat video ini di dalam workshop Poltek Furnitur Kendal karena ruangannya dikunci. Iya. Dan ini waktunya sudah siang ya. Ya. Saya tadi pagi saya sudah menyerah tadi. Terlalu pagi untuk menyerah saya. Jadi ya pagi nyerah dulu lah, siang ntar tak bangkit. Artinya bisa bangkit ini. Siang bangkit. Soalnya kalau pagi ngantuk. Jujur pagi ngantuk. Serius, pagi ngantuk akhirnya ya udah. Akhirnya siang, biasanya siangan. Nah, biasanya siang ya. Ya. Dan ini tugas public relation ya. Sebenarnya apa itu public relation? Public relation adalah humas. Public relation atau humas itu berkaitan dengan komunikasi masyarakat umum yang sekarang ini memiliki public relation adalah kewajiban perusahaan modern yang berkaitan dengan masyarakat luas. Profesi ini memang banyak digeluti oleh berbagai latar belakang pendidikan. Akan tapi biasanya mereka menjadi seorang pembelajar berasal dari pendidikan komunikasi dan pemasaran. Ya karena ini matkul teknik komunikasi ya. Ya jadi perlu banget public relation. Lalu apa sebenarnya public relation? Untuk lebih jelasnya, yaitu banyak orang menjelaskan bahwa public relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini mempunyai tujuan yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik, sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Adapun definisi lain dari public relation adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat secara umum. Paulson Thomas pernah memberikan pendapatnya mengenai public relation sebagai sebuah proses atau kegiatan terencana yang mempunyai tujuan untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dan pihak luar perusahaan, di mana pihak luar bisa dimaknai sebagai masyarakat ataupun pihak lain yang menjalin hubungan dengan perusahaan terkait. Adapun pengertian lain menyebutkan bahwa public relation sebagai interaksi dan upaya untuk menciptakan opini publik sebagai salah satu input untuk kedua belah pihak. Public relation ini merupakan profesi yang profesional dalam bidang komunikasi dan mempunyai tugas untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara tepat dan terencana serta terus-menerus. Bahkan seorang pakar public relation yang bernama Maria mengatakan bahwa public relation adalah kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan, dan pakar komunikasi khususnya bidang public relation memang cukup banyak dengan adanya berbagai pendapat dan juga pemikiran mengenai public relation. Marston juga memberikan pendapat mengenai public relation sebagai suatu perencanaan yang menggunakan komunikasi persuasif dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat. Pendekatan yang hampir sama juga disampaikan oleh Alma yang mengatakan bahwa public relation adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk membangun citra baik suatu perusahaan ataupun organisasi. Dari penjelasan di atas, sudah bisa dibayangkan seperti apa pekerjaan public relation. Public relation adalah penghubung perusahaan atau organisasi dengan masyarakat. Sehingga profesi tersebut seringkali disebut dengan humas, hubungan masyarakat atau hubungan masyarakat ya.
yang merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Tugas public relation adalah membahas mengenai berbagai macam tugas yang harus dilakukan oleh seorang public relation, kira-kira apa saja, yaitu ya, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau organisasi atau antar individu, juga termasuk public relation. Ada kalanya memang harus berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Turun mendekat dengan dan berinteraksi membuat kesan positif dan membina hubungan yang baik. Akan tetapi di era komunikasi 4.0 seperti ini, profesi public relation kadang kala harus berada di balik layar dan hadir kepada masyarakat melalui ide-ide yang difasilitasi dengan teknologi. Banyak program public relation yang didesain khusus untuk membangun interaksi secara virtual. Namun pada dasarnya public relation adalah duta merek atau ambasador dari suatu perusahaan yang bertugas memperkenalkan brand perusahaan kepada masyarakat umum. Biasanya tugas public relation akan berhubungan dengan satu, menulis siaran pers yang mempromosikan produk ataupun berita tertentu yang berhubungan dengan perusahaan dimanapun mereka bekerja. Dua, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan memberi informasi mengenai perusahaan atau brand. Jadi public relation hampir sama dengan mana ya, uh, marketing skill, mempromosikan gitu. Mempromosikan, iya hampir sama, mempromosikan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Tiga, mengelola hubungan dengan baik dengan klien, memastikan bahwa klien memahami publisitas. Empat, membuat laporan mengenai hasil kampanye yang dilakukan oleh public relation dan mengoptimalkan berdasarkan metrik yang ada. Lima, merencanakan program untuk pengembangan perusahaan untuk mempertahankan persepsi publik dan pemegang saham supaya tetap menguntungkan untuk perusahaan. Enam, memperbarui dan mengisi konten web. 7, mempelajari tujuan organisasi, kebutuhan untuk membangun opini masyarakat dalam mempromosikan produk, kebijakan, promosi, dan lain sebagainya. 8, berdiskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi minat dan tren masyarakat, lalu memberikan saran terkait keputusan bisnis. Tantangan public relation, yaitu setiap pekerjaan pasti mempunyai tantangan tersendiri. Begitu juga dengan pekerjaan di bidang public relation ini. Kemudian tantangan yang ada di dalam jenis pekerjaan ini menyangkut mengenai bisnis dan perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberitaan saat ini berjalan dengan sangat cepat, terlebih dengan adanya situs berita online yang sudah marak, public relation tentu harus mengikuti tren berita dengan teliti dan memanfaatkan berita-berita tersebut saat muncul. Kemudian mengirimkan berita tersebut kepada jurnalis. Oleh sebab itu, seorang public relation juga dituntut untuk dapat berpikir dengan cepat. Namun sayangnya, kadangkala tantangan lain muncul saat kita tidak bisa mengendalikan berita tersebut. Walaupun klarifikasi berulang kali telah kirim kepada media tersebut, kalian diperlukan oleh public relation. Satu, komunikasi. Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat esensial dan harus dimiliki oleh seorang yang berprofesional sebagai public relation. Oleh karena itu, seorang public relation harus hebat dan melakukan komunikasi verbal yang meliputi presentasi, interview, dan juga public speaking. Tak hanya itu saja, public relation juga harus lincah dalam berkomunikasi non-verbal. Mulai dari bisa membuat press release, tulisan di web perusahaan, editing, dan juga tata bahasa. Riset menyatakan pakar public relation bekerja dengan banyak klien dan berbagai jenis keperluan, sehingga mereka harus bisa melakukan riset terkait kebutuhan klien dengan cepat dan tepat. Tidak heran jika seorang public relation harus bisa melakukan berbagai riset mengenai tata cara berpikir induktif, deduktif, penelitian pustaka, wawancara, sampai browsing. Mampu berpikir dan Tiga, mampu berpikir dan bisa bahasa asing.
Globalisasi bisnis telah memaksa seorang public relation untuk bisa menguasai banyak bahasa. Mengapa bahasa asing sangat perlu dipelajari? Sebab klien public relation juga mungkin berasal dari luar negeri dan atau bisa juga mereka bekerja di perusahaan multinasional dengan keberagaman budaya dan bahasa di dalamnya. Sehingga untuk membuat sebuah strategi bisnis perusahaan pastinya kita harus memahami komunikasi mereka. Selain itu, sekarang ini bahan-bahan dari riset juga banyak yang berasal dari luar negeri, maka tak heran jika keterampilan bahasa menjadi sangat penting. 4. Mengerti media sosial. Keahlian selanjutnya yang menjadi salah satu nilai tambah dari public relation adalah terbiasa dengan berbagai platform media sosial yang ada sekarang ini. Bahkan jika perlu juga harus disertai dengan pengetahuan analitik dari media sosial tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis media sosial yang ada. Mulai dari Instagram, Facebook, link, LinkedIn, Twitter, Medium, dan lain sebagainya. Sementara itu, keterampilan lain yang juga tidak kalah penting untuk dikuasai oleh para public relation adalah berpikir kreatif, problem solving, mudah bergaul, dan mempunyai manajemen waktu yang bagus. Sebab hal tersebut akan sering dihadapkan dengan deadline. Jadi setelah mengetahui seluk-beluk profesi public relation, maka kita juga akan mengetahui bagaimana tugas dan juga kewajiban mereka. Di tujuan public relation, setelah adanya penjelasan tadi, mungkin banyak dari kita yang masih belum paham apa tujuan utama dari praktisi public relation bagi perusahaan ataupun organisasi. Di bawah ini kita akan membahasnya secara lebih lengkap. Ada tujuan utama dari public relation adalah untuk membangun serta memelihara reputasi positif untuk perusahaan, merek, produk, ataupun jasa, serta membina dan memelihara hubungan strategis dengan publik, mitra, calon pelanggan, investor, karyawan, dan juga pemangku kepentingan lain, yang mana nantinya bisa membantu dalam menghasilkan hasil yang positif. Citra yang masyarakat bentuk ini diharapkan bisa mencerminkan perusahaan ataupun organisasi sebagai pihak yang sukses, jujur, dan relevan. Menurut Rosadia Ruskan, tujuan dari public relation yaitu sebagai berikut: menciptakan citra perusahaan yang baik dan positif untuk publik eksternal ataupun publik serta konsumen, untuk otomatisasi pemasaran, saling pengertian antara kelompok sasaran dan juga perusahaan, mengembangkan sinergi antara fungsi kehumasan dan pemasaran efektif dalam membangun pengakuan dan kesadaran merek, dukungan bauran pemasaran. Tugas seorang public relation setelah menjelaskan tentang tujuan dari public relation di atas, selanjutnya tugas dari praktisi public relation antara lain: 1. Merancang program komunikasi korporat khususnya untuk yang mempunyai persepsi atau citra, 2. Melaksanakan fungsi komunikasi korporat secara berkeseimbangan dan terencana, 3. Melakukan pelaksanaan evaluasi dan juga pemantauan program ataupun kegiatan komunikasi yang sedang berjalan, 4. Menyediakan berbagai informasi untuk perusahaan terafiliasi mengenai langkah-langkah yang ingin perusahaan capai untuk mengatasi masalah dan melakukan perubahan. 5. Mendapatkan informasi atas nama perusahaan atau organisasi dari pihak eksternal atau publik. Manajemen media komunikasi internal perusahaan. 7. Memberikan jawaban atas pertanyaan, keluhan, dan juga input yang mempengaruhi perusahaan. Kemudian, apakah menurut kalian para praktisi public relation hanya menjalankan fungsi eksternal saja? Ya tidak. Para praktisi public relation ini juga mempunyai tugas internal untuk perusahaan, antara lain: 1. Membuat sebuah program komunikasi internal, 2. Melakukan audit komunikasi internal atau pengecekan, 3. Membuat saluran komunikasi horizontal dan vertikal, 4. Memotivasi karyawan, 5. Menghindari
dan menyelesaikan konflik. Teknik seorang public relation antara lain yaitu jurnalistik. Untuk mendukung pekerjaan public relation, setiap anggota staf harus melakukan pembekalan, pelatihan, dan pendidikan di bidang jurnalistik. Setidaknya para praktisi public relation bisa menguasai beberapa materi mengenai teknik menulis reportase dan juga berita, fitur dan tips penulisan artikel, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan lain yang berhubungan dengan jurnalistik atau keterampilan penulis dengan menguasai keterampilan menulis. Seorang public relation diharapkan bisa mendukung kegiatan institusional seperti halnya advertorial, menulis siaran pers, buletin, profil perusahaan, dan majalah internal. Dua, komunikasi visual. Selain perlu menguasai kemampuan menulis, seorang public relation juga harus bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan untuk publik, media, dan anggota internal perusahaan ataupun organisasi. Tiga, relasi. Karena media bisa menggiring opini publik sehingga bisa menciptakan sentimen positif hingga sentimen negatif tentang suatu perusahaan atau organisasi. Itulah sebabnya praktisi publik relation dituntut untuk bisa membangun dan mempunyai relasi yang bagus dengan awak media. 4, manajemen publik, yaitu mempengaruhi pertumbuhan. Manajemen publik sendiri akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga kekuatan bersaing. Oleh karena itu, kemampuan manajemen publik yang baik bisa memudahkan penetrasi bisnis ke berbagai segmen. 5, interpersonal. Masih berkaitan dengan membangun relasi dengan publik dan media, membangun relasi dengan pihak tersebut pastikan akan membutuhkan kemampuan interpersonal yang baik supaya tidak terjadi ketersinggungan antara internal perusahaan dan juga pihak luar. Dan tugas PR atau public relation-nya saya mengangkat isu masalah dari JNE. Ini saya share screen terlebih dahulu. Mana ya? Ini. Ya, ini saya mengangkat isu masalahnya dari kasus JNE ya. Kasus lowongan kerja JNE yang memiliki syarat mengandung suku, ras, agama, dan antar golongan SARA, isu SARA. PT JNE Express sendiri adalah PT Tiki Jalur Nugra Eka Kurir atau JNE Express. Jadi adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asli Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Tomang Raya nomor 11 Jakarta Barat. JNE dikenal sebagai salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia. Berkat jaringan dan jangkauan area distribusi mencakup lebih dari 83.000 kota, termasuk kabupaten, desa, dan pulau terluar. Dengan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan memperkerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Tahun 2020, JNE merintis pembangunan pusat sortir otomatis berskala besar yang disebut Mega Hub di Bandara Mas Cengkareng, Tangerang. Di atas tanah seluas 4 hektar, Mega Hub diproyeksikan bisa memproses 1 juta paket sehari. Sejalan dengan tren gaya hidup digital yang semakin pesat, tuntutan akan pengiriman yang super cepat yang sampai dalam hitungan jam semakin tinggi di tahun 2022. JNE merilis roket yaitu layanan kurir
instan kurir berbasis aplikasi yang menjamin estimasi pengantaran sampai dalam waktu 1 jam. Layanan ini sudah tersedia di 54 kota atau cabang JNE. Isu gugatan boykot JNE. Ini untuk isunya ya. Beredarnya isu poster rupanya boykot JNE terjadi seiring beredarnya pamflet atau poster online lowongan pekerjaan sebagai kurir JNE Express yang menyaratkan pelamar wajib beragama Islam. Sebagai warganet, bagian warganet menilai lowongan kerja tersebut diskriminatif. Poster itu diketahui berasal dari cabang JNE di Barito Timur, Kalimantan Tengah. Perusahaan yang menaunginya ialah CV Bangun Benua Lestari. Salah satu akun warganet mempertanyakan maksud dari poster tersebut pada akun Twitter Customer Service JNE. Apa maksudnya? JNE hanya memprioritaskan karyawan hanya untuk Muslim saja. Apakah Muslim tidak diakui di negeri ini? Tulis pemilik akun @pencerah Selasa 8/12. Akun warga lainnya justru menentang JNE untuk hanya menerima pelanggan beragama Islam saja. Berani enggak JNE sekalian tolak titipan paket dari non-Muslim? Siapa yang kamu JNE? Ucap pemilik akun @ryan. Namun JNE mengklarifikasi hal tersebut bahwa manajemen akan memberikan sanksi tegas kepada mitra dan oknum karyawan yang terlibat dalam kasus SARA itu. Oleh karena itu, manajemen JNE secara tegas memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak mitra dan kepada oknum karyawan yang terkait dengan kasus ini akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tulis JNE dan keterangan resmi. Perusahaan mengatakan kejadian tersebut merupakan pelanggaran standar operasional prosedur SOP. Pasalnya JNE menerapkan nilai-nilai keberagaman dan perbedaan. JNE hadir di Indonesia selama sudah 31 tahun dan dibangun oleh manajemen dan karyawan atau karyawati yang berasal dari berbagai beragam suku bangsa, ras, dan agama. Manajemen juga mengklaim banyak mengadakan aktivitas bagi pegawai dengan latar belakang agama berbeda seperti umroh, pengiriman gratis Al-Quran dan Alkitab. Tak sedikit netizen mengecam dan mempertanyakan maksud poster tersebut kepada akun customer service Twitter JNE. Ada juga netizen yang mengecam bahwa JNE sangat diskriminatif sekali ya, diskriminasi tingkat dewa. Wajib beragama Islam kalau mau kerja di JNE tamnya layang. Harusnya nggak usah sampai ditulis gitu kali. Apalagi masyarakat Barito Timur mayoritas non-Islam, saling menghargai. Terus netizen lainnya. Iya. Sementara itu pihak perusahaan melalui akun Twitternya @jne_id pun menyampaikan klarifikasi. JNE menjelaskan iklan lowongan pekerjaan tersebut dari CV Bangun Benua Lestari. Perusahaan pun bakal mengambil tindakan atas pelanggaran SOP oleh mitra Bangun Benua Lestari dengan memutuskan hubungan kerjasama. Kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap SOP dan nilai-nilai perusahaan yang menghargai keberagaman dan perbedaan. Oleh karena itu, manajemen JNE secara tegas memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak mitra. Demikian pernyataan resmi JNE. Pada oknum karyawan yang terkait dengan kasus ini akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan juga mengklaim banyak mengadakan aktivitas bagi pegawai dengan latar agama berbeda seperti perjalanan umroh, pengiriman gratis Al-Quran dan Alkitab, siaran bagi panti asuhan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, India konten ibadah Jumat dan Minggu. JNE hadir di Indonesia selama 31 tahun dan dibangun oleh manajemen dan karyawan-karyawati yang berasal dari berbagai beragam suku, bangsa, ras, dan agama. Untuk anatomi mobilisasi, kasus yang didalami yaitu JNE juga oleh masyarakat umum, terutama warga masyarakat Tamiang, Barito Timur, Kalimantan. Munculnya isu sara agama yang
memprioritaskan lowongan pekerjaan untuk Muslim saja, padahal di Barito Putra sendiri Kalimantan itu mayoritas non Muslim. Di kurang menghargai antar satu sama lain perbedaan agama tersebut. Frame ini mengancam nama perusahaan JNE dan mengancam sekali. Terus partisipasi yaitu media massa, CEO JNE dan warganet. Komunikasi massa sendiri yang harus JNE ini menggunakan media massa dan media sosial dalam komunikasi agar dapat dijangkau masyarakat luas, khususnya platform Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Jadi ya dari pihak JNE sendiri sudah memberi sanksi untuk perusahaan atau mitra atau oknum ya sebenarnya oknum yang hanya memprioritaskan uh, golongan agama tertentu untuk mendapat lowongan pekerjaan tersebut. Dan ini menurut BJNS sendiri ini adalah kesalahan SOP. Ya memang dari oknum tersebut ya, ini oknum. Dan masyarakat pun ya jangan langsung mengejat nama JNE jelek atau gimana gitu. Ya, mungkin lebih mempelajari dulu gitu. Mungkin itu kesalahan SOP dari perusahaan. Dan mungkin itu ya dari isu yang saya angkat mengenai isu sara agama yang hanya memprioritaskan agama tertentu dan beda-bedakan agama lain. Padahal kan di negara kita Indonesia eh, itu beragam budaya, suku, ras, dan agama. Nah, jadi janganlah beda-bedakan golongan tertentu atau agama tertentu dari mana, dari apa gitu. Ya, ya jadi ya kita kadang juga ini juga apa namanya public relation ini juga pekerjaan yang lumayan sulit ya soalnya langsung berhubungan dengan masyarakat gitu langsung berhubungan dengan masyarakat dan dia harus interaksi dengan masyarakat bahkan kadang masyarakat juga tidak sepemikiran dengan public pekerjaan publikasi ini dan publikasi ini harus menggunakan ide kreatif untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat tersebut. Kadang kan ya memang pekerjaan kadang kita melihat orang oh, gitu gampang, ternyata kita sendiri wah itu pekerjaan enak banget. Ternyata sana melihat kita juga sebaliknya gitu. Jadi ya benar kita harus sawang sinawang ya, sawang sinawang gitu, sawang sinawang, sawang sawangan. Jadi antara satu sama lain melihat gitu, nggak selalu nggak sama ya sawang sinawang gitu belum tentu mereka itu enak gitu loh ya mungkin seperti itu ya sawang sinawang sawang sawang sawangan gitu sawangan sawangan Depok ya sawangan Depok Masjid Kubah Mas Sawangan tuh Depok tuh iya Masjid Kubah Mas Sawangan Depok tapi nggak tahu itu kubahnya Mas bener atau enggak juga nggak tahu sih mungkin dari Jawa Barat itu kubahnya Kuningan warnanya kan kuningan itu kuning kuningan Jawa Barat. Iya, Jawa Barat ya, Kuningan, Kuningan Jawa Barat. Tapi katanya kalau kurban nggak boleh ngambil kambing dari Kuningan loh. Ntar nggak bisa dipotong. Bunyinya centang centang gitu. Soalnya kan kan keras Kuningannya kan, centang centang gitu. Iya kan? Kok malah sampai mana-mana. Nah, iya. Ya. Mm-mm. Jadi itu tadi
itu tadi ya, mungkin presentasi presentasi apa, public relation, tugas public relation cukup ya bahasa basinya ya. Hmm, karena untuk memperpanjang waktu sedikit sih. Eh, daripada kurang 30 menit. Ya, ya mungkin sekian ya presentasi saya tentang public relation yang mengangkat isu masalah JNE mengenai isu SARA yang membeda-bedakan golongan golongan ras suku bangsa terutama agama. Ya, ya sekian dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya terima kasih ya. Atau mungkin ada salah kata yang menyinggung atau ada, mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.